Hai, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Geraldine Hadianto. Sekarang kita akan ke materi pointer. Nah, di sini saya sudah punya soal tentang membuat program permainan kartu Uno. Di sini saya sudah buat programnya, jadi langsung aja kita ke penjelasannya. Boom. Oke, kita ke atas sebentar. Seret. Nah, di sini mulai dari line pertama, di sini ada include IOStream ini digunakan untuk input output untuk file headernya ya. CMAT ini untuk operasi matematika, dia di dalamnya ada operasi matematika banyak. Terus include string ini untuk manipulasi string. Nah, di sini ada using namespace std. Ini biar kita tidak capek. Kalau misalnya kita tidak pakai ini, kita harus pakai std sebelum ke statement programnya. Nah, untuk memudahkan kita langsung pakai ke using namespace std. Di sini ada variabel global integer jumlah sama dengan 0. Terus ini deklarasi, ini nih cuman komen aja nih, tidak bakal mempengaruhi program. Terus ini ada struct pemain. Di struct pemain ada 3 variabel, ada nama, string nama, integer jumlah kartu yang sudah kita tentukan nilainya sama dengan 7. Di sini ada pemain pointer next. Nah, di sini kita sebenarnya kita bisa pakai array, tapi di sini karena materinya pointer kita menggantinya dengan pointer. Di sini kita pakai konsep yang memakai head tail, tapi saya di sini kalau tidak salah namanya linked link. Tapi di sini kita ganti namanya biar berbeda, kita pakai front sama back. Di sini sebenarnya mid ini current, tapi kita pakai mid aja biar selaras. Di sini ada null untuk mengosongkan variabel pada front, back sama mid-nya. Oke, di sini ada fungsi void menu yang bakal dipanggil kalau misalnya diperlukan. Void menu itu ada di bawah, nanti saya jelaskan. Di sini ada void tambah point. Nah, jika void tambah point dipanggil, maka variabel front sama dengan new pemain. New pemain ini, new ini digunakan untuk memperbarui variabel. Terus mid sama dengan front, sama kayak namanya ya, new. Terus ini ada integer banyak, variabel banyak kita pakai tipe dari integer. Tapi di sini kita bisa pakai source sih biar lebih ringan. Terus ini ada tag masuk yang digunakan untuk perulangan. Terus di sini out tambah pemain, masukkan jumlah pemain, chain banyak di sini biar untuk membatasi looping pada fungsi for yang ini. Nah, oke, for out dia bakal ngulangin masukkan nama pemain ditambah 1. Nah, di sini chain mid yang menunjuk ke variabel nama. Nah, di sini kan kalau misalnya kita pakai array pasti kita pakai nama kotak-kotak i gitu kan. Di sini kita pakai pointer. Jika i tidak sama dengan banyak plus jumlah pemain kurang 1, maka dia bakal lanjut mid menunjuk next langsung sama dengan new pemain. Jadi dia bakal memperbarui variabelnya, terus mid sama dengan mid menunjuk ke next. Oke, pokoknya intinya pointer ini digunakan untuk menggantikan array yang bisa nyimpan banyak nilai di satu variabel. Terus di sini jumlah pemain tambah sama dengan banyak, out banyak. Nah, di sini tuh kita bisa menyumlahkan pemainnya di satu variabel. Misalnya kita nambahin 3 pemain, jadi dia bakal munculin nih out banyak pemain, 3 pemain berhasil ditambah. Lalu di sini ada tag balik, sama fungsinya kayak untuk perulangan aja, integer pilih, out. Lalu ini jika pemain user nih pilih menu yang pertama nih yang tambah lagi, maka dia bakal memperbarui variabelnya lagi, mid yang menunjuk next ke new pemain, terus mid sama dengan mid menunjuk next, langsung dia go to masuk. Nah, ini yang saya maksud perulangan tadi, go to masuk, dia bakal balik ke ini tag masuk yang ini. Nah, dia bakal ngulangin lagi tambah pemainnya. Lalu di sini else if jika pilih 2, maka dia bakal kembali ke menu utama, return menu yang ada di atas tadi. Lalu dia bakal, kalau misalnya nih
kita nggak milih 1, 2. Programnya bakal nyebutin pilihan tidak ada yang di else ini, terus dia bakal go to tag yang balik ini, yang ini. Nah, terus dia ngulang ini lagi karena pilihannya nggak ada. Lanjut ke fungsi urutan nama, void urutan nama. Nah, di sini ini codingan ini berfungsi untuk untuk menampilkan pemain-pemain yang tadi pada saat program permainan Uno-nya. Di sini ada pemain pointer current, car sama dengan front. Jika while car itu tidak sama dengan back yang menunjuk next, maka dia bakal ngeluarin say out. While ini digunakan untuk perulangan ya, sama seperti for, tapi dia nih harus dibatasin. Jadi kalau dia nggak dibatasin dia bakal lanjut. Nah, di sini kenapa kita pakai while? Karena dia bakal lanjut ke pemain sampai pemain terakhir gitu. Nah, ini say out, current sama menunjuk nama, terus ini ada koma, terus current sama dengan car menunjuk ke next. Di sini saya kayaknya lupa deh ngerubah dia jadi mid, tapi itu nggak ngaruh sih. Jadi nggak apa-apa, kita next ke void hapus pemain. Nah, di sini digunakan untuk menghapus pemain yang sudah menang, biar dia nggak punya giliran lagi. Jika sini struct pemain.temp, kok .temp sih? Biar di sini bintang temp. Terus di ini variable pointer ini dia bakal menunjuk ke nama yang sama dengan x. Terus temp sama dengan bintang front. Teman-teman tahu lah ya, temp itu biasanya kalau misalnya kita ingin nampung, ya bisa sih pakai variabel lain, tapi kebiasaan pakai temp untuk nampung variabel yang ditampung untuk sementara gitu. Nah, terus ke sini, terus else jika perulangan nih current menunjuk ke next tidak sama dengan null. Kalau dia tidak kosong, maka dia akan menampilkan ini, yang temp sama dengan current next, ini terus dalam kurung temp, langsung dia break langsung ke selesai sampai sini programnya. Terus ini else, kalau misalnya dia tidak terpenuhi, terus dia bakal current sama dengan current menunjuk ke next. Biar nggak bingung, kita lanjut aja. Di sini ada fungsi mulai bermain, mid sama dengan front lagi untuk perulangannya nanti. Char pilih integer tambah sama dengan 0. Ini ada tag here. Terus sistem challenge ini untuk mengclear program sebelumnya biar bisa rapi. Terus ini dia bakal panggil fungsi urutan nama yang tadi, dia bakal ngurutin namanya di sini. Terus saat giliran nama di sini akan nama yang mempunyai giliran saat itu. Terus di sini ada 3 pilihan, yaitu pass, draw sama skip. Nah, di sini sejelasin ada pakai switch case, cn pilih. Nah, kita bisa pilih di antara ketiga pilihan tadi, ada PDS untuk dipilih sebagai pemain. Misalnya kalau kita pilih P, yaitu pass, dia bakal ngurangin jumlah kartunya kurang 1. Kalau misalnya D, dia bakal nambahin. Nah, nambah ini terserah nih, bisa kita input tambahannya kita mau berapa. Terus S, dia bakal skip dan lanjut ke pemain berikutnya langsung. Kalau default ini misalnya kalau kita tidak pilih PDS, misalnya kita pilih B, dia bakal ngulang ke variabel ke tag here yang ada di atas tadi. Nah, itu here. Terus lanjut, jika jumlah kartu sama dengan 1, maka dia bakal langsung menampilkan kata Uno, kayak permainan Uno pada umumnya. Terus else if, jika jumlah kartunya sama dengan 0, maka dia kamu menang. Tekan enter untuk lanjut, inner. Nah, ini tadi fungsi hapus pemain. Nah, maka jumlah pemainnya bakal dikurangi. Yang udah menang, ya udah nggak main lagi. Lanjut, if ini sama mid sama dengan back, mid sama dengan front, else mid sama dengan
mid sama mid menunjuk ke variabel next. While jumlah pemain lebih dari 1. While ini misalnya kalau di program ini bakal jalan kalau pemainnya lebih dari 1. Kalau udah 1 ya udah end. Jadi yang 1 tuh bakal kalah. Ini ada fungsi menu utamanya. Selamat datang. Ini ada switch case lagi kayak tadi. Kalau misalnya kita pilih 1 maka dia bakal memanggil fungsi tambah pemain. Kalau misalnya kita pilih 2 maka dia bakal ke fungsi mulai bermain. Kalau kita pilih case 3 maka dia bakal quit, berhenti programnya. Nggak kita main. Terus kita default nih pilihan tidak ada. Kalau misalnya kita pilih tidak di antara pilihan 1 2 3. Lalu di sini ada fungsi utamanya. Di fungsi utama kita cukup panggil menu utama karena di sana sudah ada dalam fungsi menunya, karena di sana udah menampung semua fungsi yang lain. Terus returnal ini ya biar kalau nggak salah returnal ini kayak bukan mengclear sih, return untuk membalikan dia ke 0 kalau programnya sudah selesai. Coba kita jalanin F11 belum. Nah oke, kita tambah pemain 1, kita tambahin 3, nama saya Gerald, enter. Dahyun, salah nih, Dahyun. Oke, kita pakai Jenny sini, kita main sama cewek aja ya. Nah 3 pemain berhasil ditambah. Sekarang kita nggak usah tambah lagi lah, kita kembali ke menu utama. Nah di sini kita langsung mulai bermain 2 plug. Oke, di sini ada sisa pemain Gerald dan Jenny. Di sini coba kita pas. Oke, kita draw misalnya di sini. Kita draw berapa nih? 2. Di sini kita skip. Oke. Nah, udah kurang kan tuh jumlah kartunya. Iya, kita percepat aja. Pas. Oke, kartu saya lagi 3 tuh. Oke, lagi 2. Nah, karena lagi 1 maka dia bakal uno. Nah, untuk melanjutkan kita tekan enter, plug. Lanjut ke pemain berikutnya. Pas. Oh, kamu menang. Tadi udah 1 kan, kita pas, hilang, kurang 1. Enter. Nah, udah Geraldnya udah menang. Jadi kita pas. Jenny-nya uno. Enter, pas. Jenny-nya menang. Tekan enter, lanjut, plug. Selesai programnya. Jadi karena dia selesai gara-gara pemainnya sisa 1 tadi kan. Nah, itu dah fungsi yang while yang mana tadi? While yang ini. Oke, mungkin cuma sampai situ kita udah jelasin sampai kita jalan programnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bye.